Roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan melakukan konseling kelompok. Sebelum melakukan konseling kelompok, saya minta untuk berdoa untuk kepada kita masing-masing. Mungkin dari anggota kelompok dapat memimpin doa. Sebelum mengamalkan kegiatan hari ini, berdoa untuk agama masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai. Terima kasih Mas. Masyarakat. Terima kasih untuk memimpin doa. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada sore hari ini menyempatkan waktunya untuk melakukan konseling kelompok pada hari ini. Dan itu di sini saya akan membacakan atau memberikan topik yaitu tentang berbagi. Jadi berbagi itu satu makna luas, kalian bisa boleh cerita apapun suatu topik sebelum atau apa tuh permasalahan-permasalahan dari diri kalian. Sebelum melangkah lebih jauh, saya bacakan asas-asas konseling kelompok dulu. Sebelumnya pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Saya jelaskan terlebih dahulu tentang konseling kelompok. Konseling kelompok itu sendiri merupakan sebuah konseling yang diberikan oleh guru atau konselor. Di sini saya sendiri sebagai konselor yang memberikan treatment atau pemecahan masalah secara berkelompok menggunakan sebuah teknik tertentu. Nah, setelah itu kita ada beberapa perjanjian dulu mengenai asas-asas tentang konseling kelompok. Di sini ada asas kesukarelaan. Nah, saya tanya terlebih dahulu, kalian sukarela atau terpaksa datang ke sini? Sukarela. Jadi ikhlas ya? Kegiatan konseling kelompok. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini kalian silakan terbuka dan jangan khawatir untuk permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi, kita selesaikan bersama-sama. Jadi kita ngomong secara terbuka tanpa ada batasan apapun. Selanjutnya ada asas kerahasiaan. Di sini ada asas kerahasiaan di sini dalam artian adalah proses konseling ini permasalahan-permasalahan kalian akan dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya ada asas kenormatifan dan asas kekinian. Jadi asas kekinian
Mas Raka. Ya. Mungkin kalau permasalahan pribadi saya mungkin ya saya orangnya introvert. Jadi saya orangnya introvert, dari dulu susah bergaul dengan orang banyak. Jadi dari dulu teman saya sedikit. Misal pun ada teman juga teman yang sefrekuensi saja dengan saya. Mungkin sampai saat ini karena saya baru itu aja, saya sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi makanya itu belum atau memberikan sebagai seorang introvert. Dan saya tanya Mas, untuk introvertnya itu di sekolah saja atau di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat juga introvert, jarang keluar rumah atau apa main nggak pernah juga? Ya, introvertnya saya lebih ke di sekolah saja. Di sekolah saja. Karena kalau di masyarakat itu kebanyakan teman saya itu sefrekuensi dengan saya. Jadi satu pemikiran. Ini dari Mas Nopal mungkin ada permasalahan terbaca. Mungkin dalam pas waktu kelas 12 dan situ ada sedikit permasalahan pribadi antara teman. Ya, yang dimana itu di waktu kelas 12 itu pertemanannya itu kayak berkelompok. Jadi nggak yang saling satu sama lain. Jadinya itu kalian itu bingung mau ikut yang ke kelompok mana biasanya. Iya, kalau ikut ke sini nanti dijauhin sama yang teman sebelahnya. Dan sampai seiring berjalan waktu ya saya merasakan kayak apakah di lingkup saya saja yang seperti itu atau bagaimana, atau yang lain juga seperti yang saya alami. Motivasinya itu sulit memilih antara teman yang sekelas. Kalau teman sekelasnya kan namanya tadi berkelompok, Iya. kalau belajarnya anak sekali ya Circle. teman berkelompok sulit untuk beradaptasi dengan itu. Iya. Jadi menyatu. Saya permasalahan saya itu sulit untuk berkomunikasi, mengolah kata. Contohnya kayak presentasi di depan kelas, di depan banyak siswa, terus saya untuk berbicara di depan itu masih gugup. Terus kayak ideal itu ada apa? Kayak mau saya bicarakan apa ya? Apa? Nggak bisa. Kayak gini. Ya belibet gak belibet itu terus Sulit mengungkapkan. ya sebenarnya mengungkapkan di depan. Terus di dalam itu kayak ada yang mau saya ungkapkan tapi saya ungkapkan itu bingung cara mengolah katanya. Maksudnya dalam bicara itu kurang karena di otak sudah ada padanya harus dikeluarin dengan kata-kata yang kalimat di integrasi berkomunikasi antara sama teman. Jadi Mas, ya Kalau dari saya hampir sama
Jadi kayak kalau nggak overthinking ya kadang saya kayak lebih apa ya keterlaluan gitu bercandanya. Jadi kayak kayak terbudi apa ya bercandanya berlebihan gitu. Batas persaudaraan. Tapi padahal menurut saya itu biasa. Biasa, tapi nggak tahu kan dari Iya. teman-teman yang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Ya. Itu masalahnya. Baik, jadi permasalahan kami dan tingkatan masing-masing menurut kalian mana permasalahan yang paling krusial atau sulit dalam segi pandangan pemadaran masalah. Ini telah sudah 12 tidak ada ya tahu lah bagaimana yang yang baik dari mana yang tidak baik. Kalau menurut saya sih ya masih di sana kan sama juga overthinking. Cuma kan komunikasi juga kan masalah komunikasi dan overthinking kayak lagi. Kalau menurut saya teman-teman Ya mungkin sama. Kayak komunikasi itu ya perlu dibantu di dalam untuk kedepannya gimana. Berarti permasalahan Mas Heru yang berarti mungkin bisa diceritakan. Jadi kita berpengalaman secara sekilas atau pandangan mungkin ada tajam ini ada kesimpulan sendiri kerahasiaan. saya ceritakan lagi. Baik. Dari masalah tadi ya overthinkingnya itu sebenarnya dikarenakan waktu dulu itu saya suka bicara tapi tidak memikirkan terlebih dahulu, jadi asal bicara kayak gitu. Terus beberapa kali itu mendapati guru atau pembimbing ya yang orangnya itu frontal, jadi langsung disalahkan kayak gitu. Terus waktu menyampaikan pendapat itu dia langsung disalahkan kan, dan membuat saya itu down, jadi langsung merasa bersalah kayak gitu. Terus kedepannya itu membuat untuk mengungkapkan pendapat itu terlalu mikir banget kayak gitu. Jadi kalau salah gimana, terus kalau saya disalahkan kayak dulu gimana, jadi ada faktor trauma sendiri Faktor trauma dari dari kejadian yang sebelumnya. Jadi ya dampak ke saya
belajar lah, belajar mungkin biasanya kan kita di apa ya, kayak takut untuk takut untuk ngomong, atau mungkin dengan latihan di depan kaca gitu ya, lebih melatih kepercayaan dirinya untuk untuk berkomunikasi agar lebih bisa berkomunikasi dengan lancar dan lebih baik gitu dengan orang lain. Dan untuk overthinking itu mungkin dengan banyaknya kita lebih bersosialisasi itu insya Allah ya, menurut saya menghilangkan rasa overthinking. Karena kan kita mengetahui teman kita tuh gimana jadinya gitu kan, karena sering sosial dengan teman-teman, karena sering komunikasi dengan teman-teman, jadi kita tahu sifatnya anak ini gini gitu. Kayaknya kalau dengan aku ngomongkan gini nggak bakal sampai kemana-mana gitu. Jadi kayak kita merendahkan overthinking, tapi untuk menghilangkan kayaknya ya susah lah namanya overthinking. Kan susah berproses. Nah, berproses. Sebenarnya itu sifat yang kita bisa beli. Jadi yang mau sulit dan nggak sulit